Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Welcome to Nansa channel. The channel inshallah will continue to share the information or knowledge or tricks. So please support this channel such as like, share, comment, and subscribe in order to this channel can be familiar especially in Indonesia. Thank you guys. Okay kids, now it's prakarya time, so prepare your notebook and your pen or pencil, and don't forget to fill your attendance list on Moodle, and then note the explanation that explained it by me. Okay, thank you. Okay kids, before we are going to talk about our new material today, let's pray together or based on your religion. Start from now. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Okay kids, finish ya. Enough. Okay, now listen carefully the explanation and note the information that explained by me. Okay. Jadi pada pelajaran di bab sebelumnya, kita telah belajar bagaimana menjadi seorang pembudidaya ternak kesayangan yang benar. Betul? Nah, kita juga telah melakukan kegiatan yang berhubungan dengan materi budidaya ternak kesayangan ya, dengan penuh semangat tentunya ya, seperti tugas-tugas yang baru-baru kemarin ini diperintahkan untuk mewawancarai ya kepada orang yang memiliki hewan ternak kesayangan. Nah, kita dari situ dapat mengambil pelajaran bahwa bagaimana cara membudidayakan atau memelihara hewan ternak kesayangan kita dengan baik dan benar. Betul? Ya, dari hasil wawancara kalian tentunya kalian pasti mengetahui ya bagaimana susahnya memelihara, bagaimana senangnya memelihara ya. Ya, di situ kita kalian ya dapat mengambil pelajaran dari itu semua. Nah, kita melangkah ke bab selanjutnya, yaitu kita akan mengenal jenis-jenis dan cara mengolah bahan pangan ya. Bahan pangan merupakan unsur penting dalam kehidupan kita tentunya. Pangan yang berarti makanan menjadi kebutuhan pokok bagi makhluk hidup ya, termasuk kita ya, salah satunya manusia. Bayangkan bagaimana jika di bumi tidak ada bahan pangan, kita mau makan apa? Sedangkan yang namanya makanan itu yang akan membuat perut kita menjadi terisi dan menjadi kenyang ya, kalau bahasa kitanya itu kenyang. Kalau nggak makan pasti kalian juga pernah merasakan ya bagaimana rasa perut kita bila kita tidak isi dengan bahan pangan atau pangan pokok kita ya. Seperti itu kira-kira. Pada pembahasan kali ini bahan pangan yang akan kita bahas yaitu terbagi menjadi 3 jenis seperti yang dicontohkan ya, seperti yang akan dijelaskan ya pada pembahasan kali ini. Oke, ya, itu ada yang namanya jagung, kedelai maupun singkong ya. Ya, itu juga termasuk dalam golongan bahan pangan, tapi berbeda-beda ya. Bahan pangan diolah dan dikonsumsi oleh manusia. Pengolahan bahan pangan yang benar akan menghasilkan produk makanan maupun minuman yang sehat tentunya. Bahan pangan tidak hanya diolah menjadi makanan dan minuman, tetapi dapat berbentuk produk setengah jadi ya. Produk setengah jadi tersebut merupakan bahan-bahan yang dipakai untuk memasak, salah satunya tepung ya. Jadi enggak yang harus langsung matang yang diolah ya, tidak. Contohnya aja seperti tepung ya, gitu harus melalui proses kembali ya. Bahan setengah jadi namanya. Tentunya kita sebagai makhluk hidup ya, sebagai manusia yang dikaruniai akal dan pikiran yang kreatif ya, yaitu kita harus patut kita syukuri. Dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan ya, seperti membuat hal-hal yang baik atau menciptakan suatu produk yang bermanfaat ya. Jadi tidak hanya digunakan pikiran kita itu hanya untuk bermain game atau bermalas-malasan dan lain sebagainya yang menimbulkan mudorot ya, atau tidak bermanfaat. Jangan sampai seperti itu ya. Ya, adanya bahan pangan, kebutuhan akan makanan dan minuman dapat tercukupi. Ayolah kita sama-sama nih kita pelajari materi pembahasan ini dengan sesama ya, agar pengetahuan dan wawasan kita dapat berkembang insya Allah.
Ya, pada pembahasan pengolahan makanan dan minuman ya, serta produk setengah jadi. Nah, pada poin yang pertama kita akan membahas tentang mengenal jenis-jenis bahan pangan yang terdiri dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Ya, kita langsung saja. Indonesia merupakan negara kepulauan yang subur dan makmur tentunya ya. Segala macam tanaman dapat tumbuh subur. Nah, ini yang menjadikan faktor utama ya kita dijajah ya. Karena saking subur tanah kita, jadi banyak negara-negara dari luar sana yang ingin mengambil alih Indonesia sebelum merdeka ya. Makanya kita itu sempat dijajah. Karena saking suburnya ya tanah kita ya, jadi banyak yang pingin gitu. Nah, itu salah satunya ya. Nah, apa sih jenis-jenis bahan pangan yang tadi di atas kita sebutin? Itu kan ada 3 ya, ada serealia, jagung, dan sorry. Ada serealia, kacang-kacangan, dan juga umbi yang tadi di atas kita sebutkan ya. Nah, kita ke serealia. Serealia itu jadi bahan pangan yang berasal dari tumbuhan ya. Serealia termasuk golongan tanaman padi-padian atau rumput ya, atau dalam kurung graminea. Budidaya serealia menghasilkan bulir-bulir yang berisi biji-bijian ya, seperti sumber karbohidrat. Selain protein, sangat rendah lemak dan kaya serat kasar, serealia menghasilkan vitamin E dan B kompleks, ya, mineral zat besi, magnesium, dan seng. Istilah serealia diambil dari nama Dewi pertanian bangsa Romawi, yaitu Keros. Nah, itu asal-muasal dari serealia. Nah, dari serealia itu ada apa aja sih? Kan tadi jenis-jenisnya ya ada yang mengandung karbohidrat ya. Tentunya yang termasuk dari golongan serealia itu ada yang namanya beras, jagung, gandum, dan sorghum. Untuk beras, jagung, dan gandum tentunya kalian sudah familiar dengan bahan pangan itu ya. Nah, yang aneh itu sorghum. Kita baru mengetahui yang namanya sorghum ya. Sorghum termasuk dalam golongan serealia. Ya, merupakan tanaman asli dari wilayah tropis dan subtropis di bagian Pasifik Tenggara dan Australia ya. Sorghum disebut juga dengan tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai bahan pangan manusia, ternak maupun bahan baku industri. Ya, tanaman sorghum juga mirip ternyata ya dengan tanaman jagung, namun bedanya lebih tinggi sorghum dan cocok ditanam di tempat yang kering maupun berair dan tahan terhadap hama. Ya, itu yang dinamakan dengan sorghum. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada kacang-kacangan ya. Kacang-kacangan merupakan tanaman yang telah ditanam oleh masyarakat Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu. Tentunya tanaman ini terdiri dari berbagai jenis ya, misalnya ada kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang kapri, dan lain sebagainya. Itu menurut Lisidiana ya, di dalam bukunya yang pada tahun 2007 ya, nomor 9 atau halaman 9. Kacang merupakan sumber energi yang baik ya bagi tubuh karena mengandung beragam nutrisi penting seperti protein, vitamin, mineral, dan lemak sehat. Kacang juga memiliki dampak yang positif ya loh ternyata terhadap penurunan berat badan ya, cocok bagi yang ingin diet ya. Jadi memakan kacang dapat menurunkan berat badan ya serta perubahan ukuran lingkar pinggang. Wow, luar biasa sekali ya bagi yang diet. Lebih memilih memakan kacang-kacangan harusnya ya, bukan mengurangi makanan. Karena kalau kita mengurangi makanan itu sama saja kita menzolimi diri kita sendiri. Mengapa demikian? Ya, karena itu termasuk menyiksa diri kita sendiri yang harusnya badan kita memilih hak mendapatkan haknya ya dengan cara kita memakan makanan. Ya, ini kita malah nggak makan karena lebih memilih untuk diet ya, untuk menurunkan berat badan ya. Ternyata ada cara lain yaitu melalui kacang-kacangan ya yang dapat menurunkan berat badan ya. Jadi kalau ada yang ingin program diet, tolong jangan mengurangi makanan atau jangan tidak makan karena itu salah satu perbuatan yang menzolimi diri kita sendiri ya. Lebih baik kita memilih alternatif lain yaitu dengan cara makan kacang-kacangan ya, seperti itu. Nah, kacang juga jenisnya banyak kita sudah sebutkan yaitu ada kacang mete ya, ada kacang tanah dan juga kacang kedelai. Nah, sekarang kita beralih ke umbi.
Umbi atau ubi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk ya, atau pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Ya, organ yang membentuk umbi antara lain batang, akar, dan modifikasinya ya. Maksudnya gimana sih? Nah, jadi umbi biasanya terbentuk di bawah permukaan tanah, namun ada pula yang terbentuk di atas permukaan tanah ya. Tanaman umbi dimanfaatkan sebagai bahan pangan, terutama makanan pokok ya. Dalam zaman dulu itu banyak yang menjadikan bahan umbi-umbian ini menjadi alternatif sebagai pengganti nasi ya. Jadi bisa seperti itu ya. Karena juga kandungannya sama dengan nasi, yaitu mengandung karbohidrat dan serat yang sangat tinggi. Nah, jadi dari jenis umbi itu ada apa aja sih? Yaitu ada kentang, kemudian singkong, dan juga talas. Nah, itu termasuk dari golongan umbi ya. Ya, yang tadi tolong dicatat ya penjelasannya. Bila ada yang terlewat, kalian boleh mengulang lagi video ini ya, untuk menemukan catatan yang lebih jelas lagi ya, supaya pesan yang disampaikan atau materi yang disampaikan tidak simpang siur, tidak salah ya. Lebih baik diulang kembali bila ada yang tidak jelas atau kurang jelas. Atau mungkin kalian bisa bertanya ke Wapri ya, Japri. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Itu tadi kita membahas tentang yang namanya mengenal jenis bahan pangan. Okay, I think enough for this session. Thank you for coming on my channel and thank you for your attention. Let's say alhamdulillahirabbil alamin ya. Semoga bermanfaat apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Ya, mudah-mudahan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you kids. See you.